Menjadi manajer yang efektif, kebiasaan kedua. Ya, kebiasaan kedua disebut dengan selalulah mulai dengan tujuan akhir. Ya, kalau manajer yang biasa-biasa saja, mereka sangat mudah dikendalikan oleh agenda orang lain. Karena apa? Karena seringkali kita sebagai manajer lupa tujuan utama dari apa yang harusnya kita capai. Makanya seringkali terganggu oleh agenda-agenda dari orang lain. Maka sebagai manajer yang efektif, kita harus selalu menjadi manajer yang selalu punya tujuan akhir. Entah itu dalam hal apapun, ya itu harus ada tujuan akhir yang ingin kita capai. Habit besarannya adalah mulailah dengan tujuan akhir. Jadi maksudnya sebagai seorang manajer, kita harus sejak awal, di setiap tahun, di setiap kita katakanlah diserahi tanggung jawab sebagai seorang manajer, kita harus menentukan dulu kontribusi spesifik apa yang akan saya berikan kepada organisasi ketika saya menjalani tugas dan tanggung jawab di tempat tersebut. Jadi ketika misalnya saya ditempatkan sebagai seorang manajer untuk dalam hal misalnya menjual kredit misalnya seperti itu. Nah sekarang saya di tahun ini, saya ingin mengkontribusikan apa dalam hal peningkatan jumlah kredit yang akan kita berikan ya. Saya ingin mengembangkan kredit di tahun ini yang basisnya adalah misalnya kredit di perumahan. Karena kita melihat bahwa kredit perumahan itu merupakan satu prospek yang sangat besar karena masih banyak masyarakat Indonesia misalnya yang belum memiliki rumah yang layak. Nah, misalnya itu ya. Jadi itu kontribusi besarnya. Nah, supaya bisa kita memberikan kontribusi itu kejadian ya, maka kita harus menuliskan dan kemudian kita jangan lupa mengkomunikasikan tujuan besar ini kepada tim kita. Ya, kita sampaikan bahwa kita tahun ini akan membangun hal seperti ini ya. Jadi, tuliskan kontribusi tersebut kalau perlu bersama dengan tim ya. Yang kedua, di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan bersama tim kita harus selalu mempunyai tujuan yang jelas dalam keseharian kita. Pertama ya, misalnya dalam hal kita melakukan meeting. Biasakan di dalam meeting itu jelas tujuannya, sehingga waktu yang kita bisa pergunakan untuk meeting tersebut juga menjadi jelas. Jangan membuat meeting yang satu agendanya pun tidak jelas. Kita ingin mencapai apa, sehingga di dalam undangannya dicantumkannya adalah waktu meeting dari jam 9 sampai dengan selesai. Orang jadi bingung selesainya jam berapa ya, sehingga mereka akhirnya terganggu semua agenda lainnya. Yang kedua, dalam hal kita melakukan yang namanya presentasi. Sehari-hari kita sering ya harus melakukan presentasi, entah itu ke klien kita, ke nasabah, atau juga di internal kita kepada unit lain, kepada atasan kita, kepada mungkin juga tim manajemen ya. Nah, dalam presentasi kita juga harus jelas kita mau menyampaikan apa. Apakah kita sekedar menyampaikan informasi, mengupdate? Apakah kita tujuannya adalah meminta persetujuan misalnya gitu ya? Nah, jadi presentasinya sehingga terarah. Tidak terlalu banyak jumlah slide-nya, yang jelas itu to the point kepada apa yang ingin kita capai dari presentasi tersebut. Yang ketiga adalah kita seringkali juga menghadapi proyek-proyek kecil mungkin ya. Nah, di dalam menjalankan sebuah proyek, maka kita juga harus menentukan tujuan utama dari proyek ini apa. Jadi jangan lupa jelaskan kontribusi utama Anda sebagai manajer di unit Anda. Yang kedua, di setiap aktivitas kita selalu pastikan bahwa kita mempunyai tujuan yang jelas. Kebiasaan mempunyai tujuan yang jelas di setiap aktivitas akan membawa kita menjadi seorang manajer yang efektif, yang membawa timnya juga menjadi efektif. Itulah habit kedua, mulailah dengan tujuan akhir. Make your contribution.